Seorang anak yatim piatu diusir neneknya dan hidup di hutan. Lalu bertemu seekor harimau raksasa yang akan merubah kehidupannya. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan, tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia adalah seorang yatim piatu. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya meninggal saat berburu di hutan ketika Raka masih bayi. Sejak itu, Raka diasuh oleh neneknya. Tapi sang nenek tidak menyayanginya. Ia sering memarahi Raka, menyalahkannya atas kematian ayahnya, dan menganggap Raka membawa sial. Raka tumbuh dalam suasana rumah yang dingin dan penuh kemarahan. Ia jarang berbicara, dan lebih sering menyendiri di pojok rumah. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar di langit. Raka sedang mengambil air saat ia tanpa sengaja menjatuhkan tempurung kelapa. Suaranya cukup keras hingga membangunkan sang nenek yang sedang tidur. Marah besar, nenek itu langsung memaki dan mengusir Raka keluar dari rumah. "Keluar! Jangan pernah kembali!" teriaknya. Raka tidak sempat membela diri. Ia hanya membawa sepotong singkong mentah dan kain selendang tua peninggalan ibunya. Tanpa tujuan jelas, ia berjalan di tengah hujan malam, melewati jalan becek dan gelap, hingga perlahan memasuki hutan. Dengan tubuh basah dan perut kosong, Raka hanya ingin mencari tempat berteduh dan beristirahat. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah hidup yang sama sekali berbeda. Raka terus berjalan menyusuri jalan berlumpur yang perlahan berubah menjadi jalan tanah kecil menuju hutan. Langit masih gelap dan hujan belum berhenti. Suara binatang malam terdengar dari kejauhan, membuat suasana semakin sunyi dan dingin. Tubuh Raka menggigil. Kakinya kotor oleh lumpur. Bajunya basah kuyup menempel di tubuh kurusnya. Tapi ia terus berjalan, menembus gerimis dan dedaunan yang menjuntai. Setelah beberapa jam, ia tiba di bagian hutan yang lebih dalam. Di sana, ia menemukan sebuah pohon besar, tinggi dan tua, dengan akar yang mencuat seperti lengan melingkar. Di bawah akar itu, ada ruang kosong yang cukup untuk berlindung dari hujan. Raka masuk ke bawah akar, duduk memeluk lutut, dan mencoba tidur. Perutnya lapar, tapi ia hanya memakan sebagian singkong mentah yang dibawanya. Sisanya ia simpan di kain lusuh peninggalan ibunya. Suara hujan di atas dedaunan terdengar seperti nyanyian pelan. Raka tertidur, bukan karena nyaman, tapi karena kelelahan. Di dalam hatinya, ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Namun, jauh di dalam hutan itu, sesuatu sedang memperhatikan Raka dari kegelapan. Sepasang mata mengintip diam-diam, tenang, dan tidak menyerang. Ia hanya mengamati bocah kecil yang tertidur sendirian di bawah akar pohon. Pagi harinya, saat Raka terbangun, ia akan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk di sela-sela daun hutan. Udara masih lembab karena hujan semalam. Burung-burung mulai bersuara, dan cahaya perlahan menyentuh wajah Raka yang tertidur di bawah akar pohon besar. Raka terbangun perlahan. Tubuhnya kaku dan dingin. Ia mengucek matanya, mencoba duduk tegak, lalu menatap ke depan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Beberapa meter dari tempatnya duduk, seekor harimau raksasa berdiri diam. Ukurannya jauh lebih besar dari harimau biasa. Bulunya lebat dengan warna emas kehitaman. Matanya tajam, tapi tidak terlihat marah. Ia hanya menatap Raka. Lama, tanpa bergerak. Raka membeku. Ia tak bisa bicara, tak bisa berteriak. Kaki dan tangannya gemetar. Ia tahu, harimau adalah binatang buas. Tapi entah kenapa, kali ini tidak terasa seperti itu. Harimau itu lalu melangkah pelan. Bukan mendekat, bukan menjauh. Ia hanya berjalan mengitari area sekitar pohon besar, kemudian duduk di kejauhan. Ia menoleh ke arah Raka sekali lagi, lalu menunduk seperti ingin tidur. Raka masih terdiam, tapi rasa takut perlahan berubah jadi bingung. Lalu penasaran. Ia tidak tahu harus apa. Tapi satu hal pasti, harimau itu tidak membahayakannya.
Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikannya tanpa niat jahat. Ia tetap duduk di bawah akar, sesekali mencuri pandang ke arah harimau yang kini tampak tenang. Ia tak tahu kalau itulah awal dari persahabatan yang akan mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya, Raka tetap tinggal di bawah pohon besar itu. Ia bertahan dengan buah-buahan yang ia temukan di hutan dan sisa singkong yang masih ia simpan. Tapi yang paling mengejutkan, keesokan harinya, saat ia bangun dari tidur, ia melihat sesuatu yang aneh. Beberapa buah segar, pisang hutan, jambu, dan beberapa umbi tersusun rapi di atas daun besar, tak jauh dari tempat tidurnya. Ia menatap sekeliling, curiga. Tak ada jejak manusia, hanya suara dedaunan dan angin pagi. Saat menoleh ke sisi kiri, ia melihat harimau besar itu duduk di bawah pohon lain. Diam, tenang, dan mengawasinya. Raka sadar, makanan itu bukan muncul sendiri. Hari demi hari, harimau itu mulai mendekat, meski tetap menjaga jarak. Ia kadang duduk beberapa meter dari Raka, dan saat malam tiba, ia tidur tak jauh dari akar pohon tempat Raka berlindung. Tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengaum. Hanya hadir, seperti penjaga diam yang selalu mengawasi. Raka memberi nama padanya, Jalu, nama yang pernah diceritakan ayahnya. Nama seekor harimau penjaga hutan dalam legenda lama. Waktu berjalan, Raka belajar banyak hal dari pengamatannya. Ia tahu suara Jalu ketika lapar, ketika waspada, atau ketika santai. Ia mulai berani mendekat, menyentuh bulu Jalu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa duduk di sampingnya. Jalu tidak pernah bicara, tapi ia mengerti. Ia tidak memberi nasihat, tapi ia menunjukkan. Ketika ada ular mendekat, Jalu menghalau. Ketika hujan deras turun, Jalu membiarkan Raka tidur di bawah perutnya, hangat dan aman. Mereka tidak butuh kata-kata untuk saling memahami. Dalam sunyi hutan, tumbuh satu hal yang belum pernah Raka rasakan sebelumnya, kepercayaan. Hari berganti minggu. Raka kini sudah terbiasa hidup di tengah rimba. Ia belajar membaca arah matahari untuk menentukan waktu. Ia tahu pohon mana yang menyimpan buah, akar mana yang bisa dimakan, dan suara mana yang harus diwaspadai. Semua itu ia pelajari bukan dari manusia, tapi dari Jalu. Jalu tidak pernah menjauh. Ia tetap setia menemani Raka, seperti penjaga tanpa suara. Terkadang, saat Raka memanjat pohon untuk mencari buah, Jalu menunggu di bawah. Ketika Raka berjalan terlalu jauh, Jalu menyusul dari belakang dan memastikan ia tidak tersesat. Malam-malam hutan yang dulu menakutkan, kini terasa tenang. Api kecil yang Raka nyalakan memberi cahaya hangat, dan Jalu sering tidur di dekatnya. Tubuhnya menjadi dinding hidup yang melindungi dari angin dan dingin. Raka mulai berbicara pada Jalu, meski Jalu tak membalas. Ia menceritakan tentang ibunya, tentang kenangan samar bersama ayahnya, dan tentang nenek yang mengusirnya. Kalau kau bisa bicara, mungkin kau akan bilang aku harus benci semuanya. Tapi aku nggak bisa. Aku cuma capek, kata Raka suatu malam, sambil memeluk lututnya. Jalu hanya mendengus pelan, lalu menundukkan kepala, membuat Raka bersandar di lehernya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasa tidak sendirian. Hutan yang dulu asing kini seperti rumah. Suara burung, suara dedaunan, dan desiran sungai menjadi teman. Tapi Raka tahu, yang paling membuatnya bertahan adalah kehadiran Jalu. Harimau itu bukan hanya sahabat, tapi seperti keluarga yang selama ini ia cari. Namun, jauh di luar hutan, dunia sedang berubah. Desas-desus tentang harimau raksasa yang menghuni hutan mulai terdengar di telinga orang-orang. Dan tidak semua manusia punya hati sebaik Jalu. Desa tempat Raka dulu tinggal mulai ramai dengan kabar aneh. Beberapa penduduk yang masuk hutan melaporkan jejak kaki harimau berukuran tak biasa. Beberapa bahkan mengaku mendengar auman berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita berkembang. Ada yang bilang itu jelmaan roh hutan. Ada yang bilang itu hewan buas yang harus segera diburu sebelum membawa petaka. Lalu datanglah mereka, sekelompok pemburu bayaran,
Dipimpin seorang pria bernama Sarta, mantan tentara yang dikenal dingin dan tak peduli pada apapun selain uang. Ia mendengar desas-desus tentang harimau raksasa dan tertarik bukan karena rasa takut, tapi karena harga kulit harimau di pasar gelap yang sangat tinggi. Mereka masuk ke hutan dengan senapan laras panjang, jerat logam, dan anjing-anjing pelacak. Mereka menebangi semak, meninggalkan sampah, dan mengganggu ketenangan hutan. Burung-burung terbang panik. Monyet-monyet berteriak dari kejauhan. Raka mendengar suara-suara asing itu dari tempat tinggalnya di balik pohon besar. Ia memanjat dan mengintai. Melihat para pemburu, ia langsung merasa gelisah. Ia berlari mencari Jalu. Harimau itu sedang duduk di dekat sungai, menatap air dengan tenang. Raka datang tergesa-gesa dan memeluk leher Jalu. Ada manusia, mereka bawa senjata. Mereka datang untukmu, katanya. Jalu menatap Raka. Lama, tanpa suara. Seperti biasa, wajahnya tak menunjukkan rasa takut. Tapi sorot matanya berubah. Lebih tajam, lebih waspada. Raka mencoba membujuk Jalu agar mereka pergi lebih dalam ke hutan, menjauh dari para pemburu. Tapi Jalu tidak bergerak. Ia hanya berdiri perlahan, menatap ke arah suara, lalu duduk lagi. Seolah ia tahu, takdirnya tidak bisa dihindari. Raka merasa takut, tapi ia juga tahu, Jalu bukan hewan biasa. Ia bukan lari dari bahaya, ia menghadapi bahaya. Dan malam itu, hutan menjadi lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi, seolah sedang menahan napas. Langit mulai gelap, matahari tenggelam perlahan di balik kanopi hutan. Suasana semakin tegang, bukan karena angin atau hujan, tapi karena ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mendekat. Raka duduk di atas batu besar, mengintai dari kejauhan. Ia melihat para pemburu mulai membangun perkemahan. Mereka menyalakan api, memasang perangkap logam di tanah, dan mengikat anjing-anjing mereka. Suara tertawa kasar terdengar di sela bunyi alat yang mereka siapkan. Sarta, sang pemimpin, mengamati peta kasar dari hutan. Besok pagi kita mulai sisir area lembah. Katanya jejaknya sering muncul di sana. Katanya dengan suara datar. Raka segera kembali ke tempat Jalu. Ia berlari secepat mungkin, melewati semak dan akar pohon. Sesampainya di sana, ia mendapati Jalu duduk diam, menghadap ke arah bulan yang baru muncul. Raka menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi malam ini. Mereka akan mulai berburu besok. Kalau kita jalan sekarang, kita bisa jauh sebelum mereka masuk lembah, katanya dengan cemas. Tapi Jalu tidak bergerak. Ia hanya menatap ke depan, lalu menoleh sebentar ke arah Raka. Sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sudah lama menerima sebuah keputusan. Raka merasa dadanya sesak. Ia tahu, Jalu tidak akan lari. Kenapa kamu diam saja? Kau harus selamat. Jangan tinggal di sini. Mereka bawa senapan. Kau bisa mati. Raka berteriak sambil memukul tanah. Jalu mendekat pelan, lalu duduk di depan Raka. Ia menggesekkan kepala besarnya ke tubuh Raka, seperti sedang menenangkan. Gerakan lembut itu membuat air mata Raka jatuh begitu saja. Ia memeluk Jalu erat-erat. Kalau kau tetap di sini, aku juga akan di sini. Aku nggak akan tinggalkanmu, bisiknya. Hutan kembali sunyi. Daun-daun tak bergerak. Angin berhenti. Seolah seluruh rimba tahu, esok hari tidak akan sama. Pagi datang dengan kabut tipis menyelimuti hutan. Embun masih menempel di daun-daun besar. Tapi kesunyian pagi itu segera dipecah oleh suara langkah kaki dan gonggongan anjing. Para pemburu mulai bergerak. Sarta memimpin rombongan menuju lembah, tempat mereka menduga harimau raksasa bersembunyi. Anjing-anjing pelacak mengendus tanah, menarik tali, menggonggong keras. Beberapa kali mereka berhenti karena menemukan jejak kaki besar, terlalu besar untuk ukuran harimau biasa. Raka dan Jalu berdiri di atas sebuah tebing batu yang menghadap ke hutan. Dari sana mereka bisa melihat pergerakan pemburu di kejauhan. Raka merasa napasnya berat, tangannya gemetar. Tapi Jalu tetap tenang, tubuhnya berdiri gagah di tepi jurang. Angin meniup bulunya yang tebal. Tiba-tiba,
Suara senapan terdengar. Dor! Peluru menghantam batu tak jauh dari kaki Jalu. Sarta dan rombongannya muncul di bawah tebing. Ia mengangkat senapannya tinggi-tinggi. Itu dia! Harimaunya di atas! Teriaknya. Raka berdiri di depan Jalu, mengangkat kedua tangannya. Jangan tembak! Dia tidak berbahaya! Teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Atau memang tidak peduli. Peluru berikutnya ditembakkan. Kali ini, melukai kaki Jalu. Harimau itu mengaum keras. Aumannya menggema ke seluruh penjuru hutan. Dalam, panjang, dan menggetarkan. Raka berlari ke samping Jalu, menangis, memohon agar mereka berhenti. Tapi Sarta sudah mengarahkan senapan langsung ke arah anak itu. Saat pelatuk hampir ditekan, Jalu melompat. Dalam satu lompatan besar, harimau itu menabrak Sarta dan menjatuhkan senapan ke tanah. Suara panik, jeritan, dan anjing-anjing menggonggong kacau. Para pemburu terpencar. Sebagian lari terbirit-birit. Jalu menerjang satu persatu, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Namun, dari belakang semak, salah satu pemburu menembakkan peluru terakhirnya. Dor! Peluru itu menembus sisi tubuh Jalu. Raka berlari, berteriak sekuat tenaga. Ia memeluk Jalu yang mulai kehilangan kekuatan. Darah membasahi bulu tebalnya. Harimau raksasa itu roboh pelan-pelan. Napasnya mulai lemah. Pemburu yang menembak mulai mundur perlahan. Melihat anak kecil menangis di atas tubuh harimau yang sekarat. Tak lama, semua pemburu pergi. Kalah bukan oleh kekuatan, tapi oleh keberanian yang tak mereka mengerti. Dan di tengah tebing sunyi itu, Raka memeluk Jalu erat. Tak ada kata, hanya isak tangis dan desir angin yang lewat di antara pepohonan. Langit berubah kelabu, awan menggantung rendah di atas hutan. Raka masih memeluk tubuh Jalu yang mulai dingin. Darah menetes pelan, mengalir menyatu dengan tanah. Tak ada suara selain tangis anak kecil yang kehilangan satu-satunya makhluk yang mencintainya. Maaf, Jalu. Maaf aku nggak bisa lindungi kamu, bisik Raka lirih. Suaranya patah-patah. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Pohon-pohon tua bergoyang meski tak disentuh. Tanah di bawah kaki Raka mulai bergetar perlahan. Suara lembut seperti gumaman bumi terdengar. Pelan, tapi dalam. Dari tanah tempat darah Jalu tumpah, akar-akar raksasa perlahan muncul, merayap pelan seperti tangan-tangan tua. Mereka menyelimuti tubuh Jalu dengan lembut, melilit, melindungi, lalu mengeras, menjadi batu. Raka mundur pelan, terdiam melihat perubahan itu. Dalam hitungan detik, tubuh Jalu tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah sebuah batu besar berbentuk harimau tidur. Matanya tertutup, wajahnya tenang, seolah sedang beristirahat. Raka menyentuh batu itu dengan tangan gemetar. Seolah Jalu masih di dalamnya. Air matanya mengalir lagi, jatuh tepat di wajah batu harimau itu. Dan saat itu, dari batu yang sama, tumbuh satu tunas kecil. Hijau, muda, dan hidup. Tanda bahwa Jalu tidak benar-benar pergi. Bahwa keberadaannya akan selalu menjadi bagian dari hutan. Raka menatap sekeliling. Hutan menjadi sunyi sekali. Tapi bukan sunyi yang menyeramkan, melainkan sunyi yang damai. Seolah seluruh rimba sedang memberi penghormatan terakhir pada penjaganya. Sejak hari itu, batu harimau itu tak pernah berpindah. Ia menjadi tempat sakral. Dedaunan selalu rimbun di sekitarnya. Binatang-binatang datang dan pergi tanpa takut. Dan Raka memilih tinggal di sana. Ia mulai membangun pondok kecil dari ranting dan daun. Setiap pagi, ia menyapa batu itu. Dan setiap malam ia tidur di dekatnya. Ia tahu, Jalu tidak hilang. Ia hanya berganti wujud. Menjadi bagian dari tanah. Menjadi legenda yang akan dikenang selamanya. Tahun-tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan bijaksana. Ia tak pernah kembali ke desa. Tak pernah mencari neneknya. Dan tak pernah mencoba meninggalkan hutan. Baginya, rumahnya adalah tempat di mana batu harimau itu berada. Pondok kecilnya kini lebih kokoh. Di sekitarnya tumbuh sayuran liar,
dan beberapa hewan sering datang berkunjung. Monyet, rusa, bahkan burung enggang kerap singgah tanpa rasa takut. Mereka tahu, Raka bukan manusia biasa. Ia adalah bagian dari hutan. Sama seperti Jalu dulu. Penduduk desa yang dulu mendengar kabar tentang harimau raksasa mulai lupa. Pemburu-pemburu itu tak pernah kembali. Entah karena rasa bersalah, atau karena takut akan legenda yang menyebar dari mulut ke mulut. Tentang seorang anak yatim yang dilindungi harimau raksasa. Tentang batu harimau yang tumbuh di tengah rimba dan dijaga oleh penjaga muda berpakaian hutan. Beberapa orang yang tersesat di hutan pernah bercerita. Katanya, di tengah hutan terdalam, ada pondok kecil dan suara auman lembut di malam hari. Katanya, kalau kau benar-benar mendengarkan, kau bisa mendengar suara napas besar yang tenang, dan bisikan seorang anak pada sahabatnya. Kini, Raka tidak lagi hanya anak yatim yang diusir dan dibuang. Ia adalah penjaga rimba. Ia hidup untuk melindungi pohon, tanah, dan semua makhluk di dalamnya, seperti Jalu dulu melindunginya. Dan ketika malam tiba, langit bersih tanpa awan, dan bulan purnama menggantung tinggi. Dari arah batu harimau itu, terdengar auman lembut, panjang dan dalam. Auman yang tak ditakuti, tapi dirindukan. Cerita ini selesai, tapi legendanya akan terus hidup di dalam hutan dan di hati siapapun yang percaya bahwa cinta sejati kadang datang dari makhluk yang tak pernah bicara, tapi selalu mengerti.